Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur pada pagi yang indah ini kita kembali dalam program Refresh Renungan Firman Tuhan Jemaat Sion Penajam, edisi Jumat 24 Desember 2021. Mari kita mohon pertolongan dari Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kembali kami datang dengan penuh kerendahan dan hati mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan, di mana Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami dalam satu malam lamanya kami beristirahat hingga pagi ini kami bangun dengan penuh kekuatan, kesehatan, keberkatan yang asalnya daripada-Mu. Bapa kami surga, kami mengawali pagi ini akan membaca dan merenungkan firman-Mu bersama-sama. Kiranya Tuhan tolong kami semua dapat menerima berkat firman-Mu ini ya Bapa dengan baik. Roh Kudus menuntun kami agar kami dapat melakukannya dalam sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan kami, karena sesungguhnya kami telah siap mendengarkan. Ampunilah dosa kesalahan kami, itu pengharapan kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pagi ini, mari baca firman Tuhan bersama-sama. Yang saya pilih dari 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan untuk kita semua firman Tuhan. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang imannya karena kesusahan-kesusahan ini kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Amin. Demikianlah bacaan kita pagi hari ini, firman Tuhan yang kita sedang baca bersama-sama, di mana dengan satu tema, bangkit dan teguh di dalam iman. Bangkit dan teguh di dalam iman. Saudaraku ini kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di mana kita sering kali takut, cemas, bahkan khawatir tentang banyaknya kejadian-kejadian di dalam dunia ini, khususnya juga yang kita alami di Indonesia, seperti yang kita alami bersama-sama kurang lebih 2 tahun terakhir ini, yaitu bencana non-alam melalui pandemi COVID-19, dan juga masih banyak bencana alam seperti yang kita lihat, saksikan dalam berita-berita di beberapa daerah yang terjadi bencana alam, juga konflik yang terjadi di beberapa daerah, di mana semuanya itu juga belum terselesaikan dengan baik, dan masih banyak kejadian-kejadian yang lain yang kita saksikan. Itu berbagai peristiwa itu mungkin membuat kita bertanya, mengapa semua ini harus terjadi? Melalui firman Tuhan menegaskan bahwa semua itu, apapun yang terjadi, tidak membuat iman percaya kita goyah, karena melalui kejadian-kejadian peristiwa tersebut manusia diberi peringatan bahwa hidup tanpa Tuhan Sang Penyelamat
manusia tidak punya daya untuk menguatkan dan menyelamatkan hidupnya. Kita aminkan itu, bahwa tentunya kehidupan ini ada di tangan Tuhan semata. Oleh karena itu, biarpun dunia ini boleh bergejolak, tetapi umat Allah semakin teguh dan tangguh, bertumbuh dalam iman dan pengharapan di dalam Kristus. Biarlah tanda-tanda yang terjadi yang kita lihat dan kita saksikan, dengarkan bersama, walaupun kita dalam masa pandemi yang masih terjadi, namun kita percaya kita tetap bangkit dan terus berpegang teguh dalam iman kita kepada Yesus Kristus dalam kehidupan kita sampai akhir. Marilah lewat kehidupan kita yang kita alami di bulan Desember ini dalam memasuki Minggu Advent yang keempat, kita sungguh-sungguh menyambut penyelamat Sang Terang Kristus dengan penuh hati yang penuh kerendahan hati, dan juga kita diajak untuk merenungkan dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan sudah berikan pada kita dalam 1 tahun lamanya. Menghujung tahun ini kita diajak merenung betapa berdosanya kita di hadapan Tuhan dan sesama, serta kita diajak untuk berdamai pada diri sendiri, dengan keluarga, serta dengan semua orang. Dan kita percaya bahwa Yesus Kristus penyelamat yang akan senantiasa menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman-Mu ini kami dapat tanamkan dalam hati kami dan kami dapat lakukan dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan masih karuniakan bagi kami semua. Terus taat dan setia pada-Mu ya Bapa, selalu mengandalkan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami, dengan iman dan pengharapan kami tetap teguh di dalam Yesus Kristus. Bapa kami surga, pagi ini berdoa buat segenap sidang jemaat-Mu, berkati selalu ya Bapa dalam keluarga masing-masing dan dalam segala rencana, juga dalam tugas pekerjaan dan segala usaha yang Tuhan berikan, berkati dan lindungi. Ya Bapa surga, berdoa khusus buat keluarga dan jemaat kami, mungkin hari ini bersukacita dalam pertambahan usia kelahiran maupun pernikahan. Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Juga berdoa khusus buat sidang jemaat keluarga kami ya Bapa, yang mungkin ada dalam kelemahan tubuh yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan kiranya jamah dan pulihkan, sehingga dapat pulih kembali dan dapat kembali memuji membesarkan nama-Mu sama-sama. Bapa surga, terima kasih segala program sidang majelis-Mu di tahun ini dan ngurus OIG serta panitia pembangunan dan penelitian lainnya. Tuhan berkati dan lindungi ya Bapa, sehingga semuanya itu dapat terlaksana dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Bapa surga, berdoa buat pemerintahan kami, baik dalam tingkat pusat maupun tingkat daerah. Tuhan sertai dan lindungi sehingga dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa.
Berkati bangsa negara kami ini Bapa, agar kami dapat selalu beribadah dengan tentram dan damai bersama-sama. Bapa surga, ini doa pengharapan kami, sempurnakan doa kami, ampunilah dosa kesalahan kami, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang berdoa dan ucap syukur. Amin. Demikian refresh kita pagi ini. Sekali lagi salam sehat, salam tangguh dan shalom.